Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa mab'utsur rahmatan lil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudara sekalian, di hari-hari terakhir di bulan Ramadan ini, mari kita manfaatkan untuk membersihkan hati kita, membersihkan pikiran kita, membersihkan jiwa kita, sehingga nanti pasca Ramadan ini berakhir, ya, kita sudah kembali ke fitri, kembali ke fitrah kita, menjadi orang-orang yang suci, insyaallah, mudah-mudahan. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya berbagi tentang tips-tips bagaimana caranya agar jiwa kita bisa kembali bersih, atau yang kita sering sebut dengan tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa kita, membersihkan pikiran kita, membersihkan hati kita. Paling tidak ada 5 tips yang biasa dilakukan oleh para salafus soleh untuk membersihkan jiwa mereka, untuk tazkiyatun nafs. Yang pertama adalah senantiasa memperbanyak membaca Al-Quran. Dan hari-hari terakhir ini, mari saatnya kita perbanyak lagi bacaan Quran kita kebut, ya. Kalau kita punya target 1 kali hatam, 2 kali hatam, 3 kali hatam belum selesai, inilah saatnya, saat kita beriktikaf di masjid atau di rumah, kita perbanyak bacaan Quran kita. Dan bacaan Quran ini tidak hanya sekedar untuk memperbanyak pahala kita, tapi juga sebagai penyembuh jiwa kita, membersihkan jiwa kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat ke-82, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Jadi Allah dan Quran ini diturunkan untuk sebagai penyembuh, sebagai syifa, sebagai penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita sering-sering membaca Al-Quran, maka insya Allah, ya, jiwa kita, hati kita, bahkan pikiran kita akan bersih kembali. Baru yang kedua, saudara-saudara sekalian, memperbanyak sholat malam, qiyamul lail. Jadi kalau kita selesai tarawih, ya, itu mungkin sudah banyak kita lakukan, dan bisa ditambah lagi dengan menjelang subuh, ya, itu kita lakukan lagi dengan qiyamul lail. Mudah-mudahan dengan semakin kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan qiyamul lail itu, pikiran kita, hati kita, dan jiwa kita kembali bersih. Yang ketiga, nah ini berhubungan dengan puasa kita. Sesungguhnya puasa itu juga dalam rangka untuk membersihkan jiwa kita, ya. Puasa itu kan esensinya adalah menahan diri, terutama menahan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangankan yang haram, jangankan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena yang halal pun pada puasa ini kita diminta untuk menahan dulu, ya, makan kita, minum kita, ya, berhubungan suami istri pada saat puasa di siang hari itu juga dilarang dulu. Padahal di luar itu boleh, di luar bulan puasa ini boleh, di luar puasa itu boleh, tapi ini diminta untuk ditahan dulu. Apalagi hal-hal yang berhubungan dengan yang hukumnya haram, ghibah, yang membicarakan orang lain, fitnah, ya, kemudian ya hal-hal yang haram lah, ya, itu dilarang dalam berpuasa, ya. Yang halal saja ada yang dilarang pada saat puasa, apalagi yang haram. Jadi esensi puasa itu adalah menahan diri. Nah, kalau ini sudah menjadi kebiasaan kita pada saat puasa ini, maka insya Allah, ya, pasca Ramadan ini, pasca puasa ini, ya, kebiasaan itu akan menjadi karakter kita.
kebiasaan menahan itu akan menjadi karakter kita, dan insya Allah hati kita, pikiran kita, dan jiwa kita akan kembali bersih. Baru yang keempat adalah memperbanyak istighfar, ya, dan tentunya taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin kita sudah bahas tentang istighfar itu bisa menjadi pintu rezeki kita, dan ternyata istighfar ini juga sebagai pembersih jiwa kita. Itulah sebabnya kalau kita lihat para salafus saleh, para sahabat dahulu itu luar biasa mereka membaca istighfarnya dari sisi kualitas maupun kuantitasnya. Ya, bahkan ada yang sampai 100.000 kali sehari, sampai 100 kali sehari, bahkan dievaluasi setiap hari itu sudah berapa kali istighfarnya. Itu ditanyakan zaman para sahabat dulu, karena luar biasanya fungsi istighfar ini. Dan di Ramadan ini, di hari-hari terakhir ini, mari sama-sama kita banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, yang kelima, tazkiyatun nafs kita, membersihkan jiwa kita itu dengan cara memilih atau bersama dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang soleh. Itulah sebabnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ada 3 hal yang membuat saya kembali dari kefuturan saya. Jadi futur itu artinya kondisi keimanannya itu menurun. Manusia sekelas sahabat pun, sekelas Umar bin Khattab pun itu pernah imannya itu turun. Karena yang namanya manusia itu al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Nah, cuman kalau Umar bin Khattab, dia punya tips ya untuk mengatasi penurunan imannya itu. Apa kata dia? Apa kata beliau? Ada 3 hal yang membuat saya kembali dari kefuturan saya. Yang pertama adalah dengan cara qiyamul lail tadi. Yang kedua, saya akan berusaha untuk senantiasa berjamaah, sholatnya berjamaah, melakukan perbuatan baiknya berjamaah. Jadi nggak sendirian gitu, nggak infiradi, nggak individu. Jadi berjamaah. Nah, yang ketiga kata beliau itu bertemu dengan saudaranya yang soleh, bertemu dengan teman-temannya yang soleh, bertemu dengan sahabat-sahabat yang soleh. Nah, ini akan mengembalikan kefuturan beliau yang terjadi. Jadi kalau imannya turun, dia akan melakukan 3 hal tadi: qiyamul lail, berjamaah, dan bertemu dengan orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa menyucikan jiwa kita, diri kita di bulan Ramadan ini, kita memanfaatkan sebaik-baiknya sehingga pasca Ramadan ini kita bisa kembali fitri. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.